Pernahkah kamu berpikir bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan menuju Indonesia Emas 2045? Halo semua, saya Dina Widya, mahasiswa BKI IUQ semester 7. Indonesia itu negara yang super beragam, dengan penduduk lebih dari 281 juta jiwa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita punya lebih dari 17.000 pulau, 300 etnis, dan 700 bahasa. Hal tersebut membuat Indonesia jadi salah satu negara yang paling beragam di dunia. 20 tahun lagi, kemerdekaan Indonesia akan berumur 100 tahun, dan itu merupakan usia emas. Indonesia Emas 2045 adalah visi pemerintah Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan negara pada tahun 2045. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran multikultural, yang mana kesadaran multikultural ini merupakan sebuah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan menghormati keberagaman yang ada. Istilah multikultural secara etimologi berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultur yang berarti kebudayaan. Jadi multikultural adalah beragam kebudayaan. Kultur atau kebudayaan tidak terlepas dari 4 hal, yaitu agama, ras, suku, dan kebudayaan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa diskusi multikultural ini tidak hanya terkait perbedaan budaya, tetapi juga perbedaan agama, ras dan etnis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, multikultural adalah kondisi masyarakat yang memiliki keberagaman dalam berbagai bidang. Namun, multikultural bukan hanya tentang keberagaman, tetapi juga tentang bagaimana menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Dalam kehidupan suatu bangsa, masyarakat dituntut untuk menerima keberagaman budaya sebagai realitas dalam kehidupan. Hal membahas multikultural maka berkaitan juga dengan multikulturalisme, yang mana jika multikultural adalah kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan lain sebagainya, maka multikulturalisme ini adalah sebuah pandangan atau paham yang mengakui dan menghargai perbedaan tersebut. Multikulturalisme merupakan pedoman hidup dengan kebersamaan sebagai sebuah prioritas, baik perbedaan agama dan lain sebagainya. Keberagaman di Indonesia adalah sebuah anugerah, tapi apakah kita sudah benar-benar memanfaatkannya sebagai sebuah kekuatan? Ternyata dalam menghadapi keberagaman ini terdapat tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, seperti primordialisme yang menyebabkan loyalitas berlebihan terhadap nilai ataupun budaya yang diyakini. Ada juga etnisentrisme yang menjadikan nilai dan norma yang dimilikinya adalah yang paling benar, sehingga hal tersebut menjadi dasar untuk menilai kelompok atau masyarakat lain. Ada juga stereotip ataupun prasangka yang masih sering dilakukan dan diyakini oleh masyarakat. Ada juga intoleransi yang masih merajalela, yang terlihat dari sikap tidak menghargai perbedaan yang ada, ingin memaksakan kehendaknya, pendapatnya, hingga keberadaannya atas orang lain, menyebabkan adanya rasisme, bahkan bullying. Nah, ada juga kurangnya pendidikan multikulturalisme yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman, budaya, dan lain sebagainya. Jika tantangan-tantangan tersebut tidak bisa kita hadapi dan selesaikan, maka akan muncul dampak negatif ataupun permasalahan dari multikultural tersebut. Seperti diskriminasi yang terjadi karena perlakuan yang tidak adil atau tidak setara terhadap individu atau kelompok. Konflik antar individu atau kelompok, kekerasan yang terjadi karena konflik yang tidak teratasi. Bahkan adanya kesenjangan di berbagai bidang. Dan yang terakhir adalah disintegrasi bangsa yang merupakan suatu keadaan tidak bersatu padunya atau hancurnya persatuan dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Disintegrasi ini dapat menyebabkan perlemahan kesatuan bangsa. Lalu, bagaimana cara memperkuat kesadaran multikultural
untuk Indonesia Emas tahun 2045. Caranya yaitu pertama, memahami pentingnya menghargai perbedaan. Kita harus memahami bahwa perbedaan pendapat ataupun pandangan bukanlah hal yang harus menjadi memecah belah masyarakat, melainkan sebagai sebuah tantangan untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Yang kedua, pendidikan juga dapat menjadi media memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga generasi muda dapat memahami dan menghargai keberagaman yang ada. Selanjutnya, peran pemerintah juga cukup penting karena pemerintah ini merupakan pemangku kebijakan sehingga sangat berpengaruh dan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran multikultural dengan mendukung pendidikan multikultural dan kebijakan yang mendukung lainnya. Lalu lembaga masyarakat yang ada juga dapat menjadi fasilitator dalam memperkuat multikultural tersebut. Lalu ada juga dengan belajar dan mengenal budaya lain. Coba deh ikut festival budaya atau mempelajari satu bahasa daerah. Pasti kamu akan mendapatkan sesuatu yang menarik di dalamnya. Selain itu, hindari stereotip dan prasangka. Jangan menilai seseorang hanya dari suku atau agamanya. Kenali mereka lebih dalam dan lebih dekat. Siapa tahu kamu menjadi temannya dan menjadi partner lainnya. Lalu kolaborasi dan interaksi. Bekerjasamalah dengan orang yang latar belakangnya berbeda. Siapa tahu kalian bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa dan sebuah inovasi yang baru. Dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membangun persatuan di Indonesia. Daripada menyebar hoak atau ujaran kebencian, lebih baik kita sebarkan kisah inspiratif keberagaman. Pahami dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan lain sebagainya, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi konflik. Dengan memperkuat kesadaran multikultural, Indonesia dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis, beragam, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia Emas 2045. Keberagaman adalah kekuatan kita. Jika kita menghargai dan menjaganya, Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju, harmonis, dan siap menghadapi tantangan masa depan.